Assalamualaikum Besti. Oh ya, meski tengah berpuasa kita nggak boleh males-malesan. Tubuh tetap harus gerak dan salah satu solusinya adalah berolahraga. Hah? Takut keringetan? Jadi gini Besti, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik yang berbunyi, "Aku tidak pernah mencium wewangian atau minyak wangi yang berbau lebih harum daripada keharuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Nah, yang takut keringetan, mari kita bahas solusi anti bau badan saat berolahraga di Sehat ala Nabi. Bicara tentang olahraga adalah satu hal yang Masya Allah sangat dianjurkan dalam agama Islam ini. Islam memiliki banyak sekali contoh-contoh dari Nabi SAW tentunya untuk kita bisa berolahraga. Dan mukmin yang kuat itu bahkan Nabi mengatakan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka tentunya bagian dari kita berolahraga adalah kita mengerjakan rutinitas atau mungkin olahraga yang rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi ada yang menarik tentang olahraga, tentunya kalau kita olahraga akan muncul atau akan keluar dari tubuh kita keringat. Nah, ini saya mau bahas sesuatu tentang keringat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata merupakan pribadi yang gemar berolahraga loh. Beliau sering mengadakan adu lari cepat dan adu ketangkasan berkuda dengan para sahabat. Nah, salah satu hasil ekspresi dari olahraga adalah keringat. Keringat adalah hasil metabolisme dari dalam diri itu ada dalam tubuh kita. Tapi keringat juga bisa menjadi sebuah indikator atau sebuah katakanlah ciri bagaimana kesehatan tubuh orang yang berkeringat tadi. Ada apa dengan keringat? Ternyata tubuh manusia sejatinya atau ya kita semua seperti ini memiliki pH rata-rata ya kurang lebih sekitar 7,3. Artinya manusia atau kita ini cenderung ya berada pada pH netral atau sedikit katakanlah alkali atau basa. Ternyata ketika ada masalah dalam tubuh kita, ada ketakseimbangan dalam diri kita, maka keringat kita bisa memberikan aroma yang berbeda. Aroma apa? Aromanya adalah aroma yang cenderung asam atau tidak sedap. So, Besti, aroma tubuh yang tidak sedap bukan cuma mengganggu dan menzolimi hidung orang lain ya. Tapi lebih dari itu, artinya sedang terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh, makanya berdampak ke aroma tubuh. Pada dasarnya, pH normal tubuh manusia berada di angka 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam apabila pH kurang dari 7,35. Dan kondisi ini dinamakan asidosis. Sedangkan kalau pH-nya di atas normal dinamakan alkalosis. Ketika terjadi ketidakseimbangan pH, tentu tubuh akan langsung merespon dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengeluarkan keringat, plus aromanya yang kecut-kecut asam. Nah, aroma menyengat ini umumnya terjadi karena banyaknya makanan bersifat asam yang kita konsumsi. Makanan-makanan asam ya yang bersifat asam terutama makanan-makanan olahan itu akan menyebabkan keringat kita ya atau metabolisme dari makanan tadi menyebabkan keringat seseorang itu aromanya berubah menjadi kurang sedap bahkan cenderung asam. Kita tahu lah ya bau asam kayak apa. Tapi sebenarnya lagi-lagi kita punya solusi tentang itu. Tapi intinya keringat itu menjadi asam karena ketakseimbangan pH dalam tubuh kita. Dia berubah cenderung menjadi asam akibat makanan yang asam. Tapi juga ada yang lain, emosi yang negatif juga akan menyebabkan tubuh kita berubah menjadi asam bahkan imunitasnya turun. Maka jaga hati, jaga emosi supaya tubuh kita tetap sehat. Tuh Besti, baik-baik, jangan suka emosian, marah-marah, buruk sangka, dan penyakit hati lainnya ya, supaya tubuh nggak asam dan pH tetap seimbang. Nah, karena aroma tak sedap ini datangnya dari dalam tubuh, bisa nggak ya diatasi dengan cara instan menyemprotkan wangian? Ini sih bisa jadi dua perkara. Aroma tubuhnya makin parah, bikin orang di dekatnya pusing 7 keliling, atau justru bikin wanginya enak. Tapi sih, percayalah Besti,
Orang lagi asam terus maksa disemprot minyak wangi malah bisa bikin semaput. Jadi Besti, solusinya gampang aja nih. Pertama, kembalilah ke pola makan yang benar agar pH tubuh kembali seimbang. Perlu kamu ketahui nih, ada 2 sifat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu asam dan basa. Contoh makanan bersifat asam biasanya dari produk olahan susu dan daging seperti keju, mentega, kornet, dan nugget. Sementara makanan yang memiliki sifat basa antara lain buah-buahan seperti lemon, alpukat, apel, anggur, dan kelapa muda. Sayur mayur ada asparagus, brokoli, bawang putih, serta aneka biji-bijian dan kacang-kacangan. Kalau kita baca dalam Al-Quran itu subhanallah ya, Masya Allah salah satu makanan yang sangat banyak disebutkan Allah dalam surga atau dalam Al-Quran adalah, di surga ya, itu adalah buah-buahan. Ternyata buah-buahan adalah cara yang paling mudah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh yang terlalu asam tadi. Kata kuncinya buah-buahan. Maka semakin kita rutin mengkonsumsi buah-buahan, karena sebagian besar buah-buahan sifatnya adalah alkali atau basa, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan, ya di samping vitamin, mineral, enzim yang ada pada buah-buahan tadi, dan beberapa buah-buahan seperti semangka pun memiliki air ya, yang banyak sekali, atau mungkin timun pada sayuran ya, itu ternyata membuat tubuh kita terhidrasi dengan air tadi. Dan yang paling penting adalah ternyata Masya Allahnya dia bisa mengembalikan kondisi yang asam tadi menjadi lebih basah atau kembali ke pH netral, sehingga nanti aroma tubuhnya itu akan kembali normal. Hayo, para Besti termasuk tim yang mana nih? Tim asam atau tim basa? Baiknya sih netral ya. Nah, Dr. Zaidul Akbar hari ini bakal ngasih kalian resep ramuan enak yang bisa mengatasi aroma tak sedap pada tubuh. Bahan yang diperlukan juga sangat sederhana dan pastinya mudah didapat. Tadi kita sudah banyak bahas tentang aroma tubuh ya, dan apa penyebabnya, dan tentunya sekarang setelah kita tahu penyebabnya apa, kita sekarang mencari solusinya apa. Nah, Masya Allah, Allah menciptakan begitu banyak hal-hal atau mungkin produk ciptaannya di alam semesta ini. Beberapanya ada di depan saya ini, ya, ada semangka, ada jeruk, ada alpukat, ada pisang, ada buah naga, ada jeruk lemon, dan yang paling penting adalah andalannya negeri kita, yaitu rempah-rempah dan rimpang-rimpang yang ada di depan saya ini. Ada jahe, ada lengkuas, ada daun salam ya, ada daun salam, kemudian ada cabai juga. Pertanyaannya, kita mau buat apa dengan ini? Kita akan saksikan, dan Bapak Ibu sekalian bisa mencontoh ini di rumah. Inilah ramuan-ramuan yang sangat mudah yang Anda bisa buat di rumah, yang punya manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah untuk menghilangkan keasaman dalam tubuh kita. Pertama yang akan kita buat adalah infused water. Bahan yang kita gunakan adalah buah semangka dan jeruk lemon. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu apa saja manfaat infused water untuk tubuh kita. Selain cara sehat mendapatkan vitamin, membantu sistem kerja pencernaan, dan jadi alternatif buat yang gak suka air putih. Oh ya Besti, selain mencegah dehidrasi, air mineral yang dicampurkan dengan buah-buahan segar ini juga bermanfaat untuk detoksifikasi loh, alias membantu mengeluarkan racun di dalam tubuh. Masukkan irisan buah ke dalam campuran air. Dan kita tunggu beberapa jam kemudian supaya dia terekstrak keluar. Inilah disebut dengan air infusan atau air ekstraksi dari buah-buah, atau mungkin sayuran juga boleh. Umumnya buah-buahan seperti yang saya contohkan ini, yaitu lemon dan semangka. Dan yang terakhir, ini resep andalan saya yang biasanya saya arahkan ya, atau mungkin saya berikan pada orang-orang yang tubuhnya terlalu asam. Bahan yang perlu disiapkan antara lain kunyit, jahe, cabai merah, dan jeruk lemon. Pertama, kita bersihkan dulu kulit kunyit dan jahenya ya. Setelah itu, siapkan juga irisan cabai merah yang sudah dibuang bijinya.
Selain memiliki zat capsaicin, ternyata cabai merah juga kaya akan antioksidan yang sangat bagus untuk kesehatan. Lebih bagusnya ini air anget ya, atau mungkin air panas juga nggak apa-apa. Kita pakai air biasa biar lebih gampang ya. Saya masukkan semua bahan-bahannya ke sini. Lalu saya masukkan cabenya. Dan terakhir saya peres jeruk di sini ya. Oke. Sudah jadi. Ini sendok saya. Saya aduk. Untuk menambahkan cita rasa dalam minuman rempahnya, kalian bisa juga menambahkannya dengan madu. Dan ini air yang sangat baik untuk membersihkan asam dalam tubuh kita. Ya, ingat bahannya tadi jahe, kunyit, cabai merah yang dibuang bijinya, dan jeruk nipis dan ditambahkan madu. Ini air kalau boleh saya bilang sangat baik dalam merefresh tubuh kita. Jadi bisa Bapak Ibu minum ya. Di Ramadan seperti ini juga boleh, di luar Ramadan nanti juga nggak apa-apa. Yang manfaatnya itu sangat banyak ya. Dari antioksidan, anti kanker, dia punya anti aging juga, dia bikin glowing juga. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen mukanya glowing, ini salah satu solusinya. Oke, nanti bisa dicoba di rumah dan rasanya jos, Insya Allah enak. Besti, apa yang kamu lakukan saat buka puasa? Jajar-jajarin makanan mana yang mau disantap duluan? Berebutan banyak-banyakan makanan sama saudara atau teman? Atau slow aja, karena sejatinya puasa adalah menahan hawa nafsu. Insya Allah, para besti setia sehat ala Nabi masuk tim slow aja yang bisa menjaga hawa nafsu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka puasa adalah saat yang paling menyenangkan ketika kita sedang berbuka puasa, khususnya di bulan Ramadan seperti ini, ataupun di puasa-puasa sunnah yang lain. Tapi menariknya memang disinilah sebenarnya ada ujian yang perlu kita waspadai juga, supaya buka puasa kita tidak menjadi buka puasa yang berlebihan dan bahkan membuat tubuh kita menjadi tidak bergairah, tidak fit, bahkan kecenderungan untuk mengantuk atau tidur sangat besar. Maka tentunya kita harus mengambil pedoman tentang kesehatan secara umum, dan secara khusus kita mengambil pedoman dari Rasulullah SAW tentang apa pedoman beliau SAW berkaitan dengan buka puasa. Besti, Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang cara berbuka puasa yang baik dan benar. Ketika Rasulullah mengajarkan sesuatu, pasti ada kebaikan dan juga keberkahan di dalamnya. Salah satunya berbuka menggunakan kurma basah atau kurma kering dan segelas air. Kurma merupakan buah yang kaya akan gula. Gula yang berasal dari buah umumnya sangat cepat diserap oleh tubuh, sehingga sangat pas jika dikonsumsi setelah seharian berpuasa karena cepat memulihkan energi yang hilang. Sedangkan air sangat penting untuk mengembalikan cairan di dalam tubuh agar tidak terjadi dehidrasi. Udah bukan rahasia lagi ya, kalau warga plus 62 sukanya berbuka sama yang gurih-gurih sedap macam gorengan, aneka sirup manis nan segar, serta kudapan manis lainnya. Padahal sayang banget loh Besti, organ pencernaan yang tadinya udah istirahat seharian, dikagetin lagi sama aneka kudapan yang ya bisa dibilang gak sehat ya. Maka di bulan Ramadan seperti ini kita berusaha untuk menghindarkan makanan-makanan yang membuat tubuh kita menjadi lambat atau membuat tubuh kita terasa berat, terutama makanan-makanan yang mengandung tepung, mengandung minyak yang biasa dikonsumsi di saat Ramadan. Percayalah bahwa kebanyakan dari makanan yang dimakan oleh manusia, ya kita secara umum sebagian besar dilandasi oleh hawa nafsu kita, bukan karena kebutuhan atau keperluan kita. Besti, selain menjadi ibadah, puasa juga merupakan proses detoksifikasi dan mampu meningkatkan imunitas tubuh. Puasa bisa mempercepat keluarnya racun yang menumpuk. Saat puasa, tubuh juga akan membakar lemak menjadi alternatif bahan bakar tubuh pengganti glukosa. Masya Allah, begitu luar biasanya ya manfaat puasa. Tapi sayangnya nggak banyak yang memanfaatkan momen berharga ini.
Paling gampang sih lihat saat buka puasa dan sahur. Jangan berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan makanan karena nafsu doang, pengen doang. Padahal dimakan juga enggak ya. Kalaupun dihabisin, pikirin juga efeknya buat tubuh. Apakah baik atau justru lebih membawa kemudorotan? Salah memilih menu ternyata bisa memperlambat metabolisme loh. Nggak heran kalau abis makan bukannya segar, malah mengantuk. Makanya Besti, mumpung bulan puasa nih, bulan suci, maka penuhilah hari-hari kita dengan ibadah, menekan hawa nafsu dan lebih memperhatikan asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sejatinya bulan ini adalah bulan kita untuk mengontrol, mengendalikan, bahkan mengurangi makanan yang masuk dalam tubuh kita. 11 bulan saya kira mungkin sudah sangat cukup kita makan makanan yang berbagai macam variasi makanan, bahkan kecenderungan yang makanan-makanan tidak sehat, miskin serat, bahkan penuh dengan gula yang tinggi atau mungkin tambahan-tambahan bahan sintetik yang tidak sehat untuk tubuh kita. Sehingga Ramadan tahun ini harusnya menjadi Ramadan yang lebih baik. Besti, ada loh cara puasa nggak mikirin makan dan minum doang, jadi lebih mikirin ibadahnya. Caranya gampang kok, pastiin saja asupan yang masuk ke tubuh kita adalah real food, seperti buah-buahan yang kaya akan sumber serat, mineral, dan vitamin. Ganti sumber karbohidrat biasa menjadi karbohidrat kompleks. Serat akan membuat kita merasakan kenyang lebih lama. Selain itu, jangan lupakan asupan protein ya, karena protein ini sangat penting. Ada protein hewani seperti ikan, telur, dan daging, serta protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Tapi Besti, kalau kalian tipe yang nggak kenyang kalau nggak makan nasi, boleh aja kok. Nih, Dr. Zaidul Akbar punya tipsnya. Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi tentang menu sahur atau menu buka puasa, salah satu yang saya sampaikan di situ adalah bagaimana sahur kita itu bisa menjadi sahur yang berkualitas dan juga kita bisa mendapatkan tenaga, tapi rasa lapar kita itu bisa terkontrol. Salah satunya adalah dengan kita menggunakan protein saat kita sahur. Kali ini kita akan membuat sajian dengan ikan yang sudah dibersihkan dan difilet seperti ini. Kalian bisa gunakan ikan air tawar maupun laut sesuai dengan selera masing-masing. Untuk mengurangi bau amisnya, bisa tambahkan perasan jeruk nipis, lalu tambahkan lada bubuk, garam, dan daun thyme. Dan kali ini juga saya akan mengenalkan kepada teman-teman sekalian salah satu produk yang juga bukan produk apa ya, tapi produk yang nanti bisa dipakai juga di rumah ya, yang juga punya manfaat untuk memberikan rasa yang kuat dalam masakan atau makanan kita, itu ghee. Ini ada ghee ya. Ini adalah lemak hewan yang sangat baik ya kita gunakan untuk memberikan atau mungkin memberikan rasa yang enak. Setelah semua bahan tercampur rata, ikan bisa langsung dipanggang kurang lebih 15 menit sampai matang secara sempurna. Ya, masakan sederhana tapi ini akan menjadi sebuah masakan atau makanan yang secara komposisinya juga sangat lengkap karena ada sayurnya, ada proteinnya juga, ada karbo, kita pakai kentang sedikit di sini sehingga nanti ini bisa digunakan saat sahur. Ataupun bisa diganti juga selain kita menggunakan ikan ya, kita juga bisa menggunakan mungkin telur ya, tentunya masak telur yang benar juga, atau mungkin daging-dagingan yang sehat yang lain kita bisa pakai untuk sarapan atau mungkin makanan kita saat sahur. Besti, ibadah puasa seharusnya jadi waktu untuk bersih-bersih bagi organ pencernaan kita. Saat puasa selama kurang lebih 12 jam, tubuh akan mengalami autofagi. Autofagi merupakan kemampuan sel dalam tubuh untuk memakan atau menghancurkan zat-zat perusak sel di dalam sel itu sendiri. Puasa dapat memancing proses autofagi menjadi aktif, sehingga sel mulai melakukan pembersihan. Ketika kadar insulin dalam tubuh menurun, glukagon mulai bekerja dan membersihkan sisa-sisa sel yang telah mati atau rusak. Jadi nih Besti, ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini dapat membuat terjadinya proses autofagi lebih sering, sehingga tubuh akan menjadi lebih sehat. Masya Allah! Besti, tak terasa 30 menit sudah kita membahas seputar kesehatan dan manfaat. Semoga menjadi tuntunan yang baik untuk kita semua. Insya Allah. Tetap saksikan Sehat ala Nabi setiap Senin sampai Jumat sepanjang Ramadan.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.